Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Horas Medan. Baik sahabat podcast Singamangaraja Bukit Barisan, kembali lagi berjumpa dengan kami Pelda Kuat Wagini. Tentunya hari ini kita akan membahas materi yang sangat seru di bidang TNI Angkatan Darat dan tentunya untuk memenuhi program pemerintah Republik Indonesia. Baik, saat ini kita akan membahas materi masalah makan sehat bergizi dan tentunya kita saat ini mengundang narasumber kita yaitu seorang komandan dari wilayah Kodam 1 Bukit Barisan. Langsung saja kita berkenalan dengan komandan. Selamat siang, komandan. Selamat siang. Gimana kabarnya, komandan? Sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Baik, mohon izin untuk saat ini mengawali segmen kita hari ini, komandan berkenan untuk memperkenalkan diri kepada sahabat podcast Sisingamangaraja Bukit Barisan. Kami persilahkan, komandan. Selamat siang sahabat podcast Sisingamangaraja. Selamat siang. Saya Kolonel Infanteri Muhammad Radurusin dan Dim 0201 Kota Medan. Saat ini diundang sama Mbak Bawagini untuk membahas masalah makanan bergizi. Makanan sehat bergizi. Baik, komandan, untuk mengawali pembahasan kita, mungkin komandan boleh menjelaskan kepada sahabat podcast Sisingamangaraja Bukit Barisan apa sih makanan sehat bergizi itu sendiri? Oke, sebagaimana yang kita tahu pada saat proses kampanye Pak Prabowo dalam Pilpres 2024, salah satu program unggulan beliau adalah memberikan makanan bergizi kepada anak-anak sekolah. Siap. Setelah beliau dilantik, ini langsung diaplikasikan oleh beliau, langsung didirikan beberapa dapur-dapur sehat di seluruh Indonesia. Memang diawali dengan dikawal oleh kodim-kodim seluruh Indonesia. Karena pada saat itu organisasi BGN masih belum terbentuk secara fix. Saat ini BGN sudah terbentuk, seluruh kegiatan diinisiasi oleh BGN, dibantu oleh satuan-satuan teritorial. Baik, komandan. Nah, tentunya untuk program makan sehat bergizi ini sendiri kita selenggarakan di lingkungan TNI Angkatan Darat, khususnya di kita ya, komandan, mohon izin. Nah, apa peran TNI Angkatan Darat dalam penyediaan lahan untuk kegiatan makan sehat bergizi itu sendiri? Oke, jadi memang kita sudah diinformasikan dari BGN ini ada syarat-syarat tertentu. Contohnya karena ini sudah melalui uji coba bahwa jarak dari dapur menuju ke sekolahan itu maksimal 2 km. 2 km. Satu dapur ini mampu melayani itu kurang lebih 3.000 siswa. Makanya tugas kita adalah mencari titik-titik yang memang ideal di mana tempat lokasi sekolah itu berada. Jadi kita menyediakan peta geospasial kepada BGN. Kita tentukan titik peta geospasial di mana posisi-posisi sekolah itu berada. Kita berikan informasi, disitulah mereka menentukan untuk titik lokasi lahan SPPG ini. SPPG itu. Tadi yang saya dengar dari komandan itu untuk radius jaraknya dari lokasi yang kita buat untuk makan bergizi tadi berapa, izin komandan? Jadi setelah diuji coba memang awalnya itu kurang lebih 3 km. 3 km. Tapi diaplikasikan pada saat kita berdiskusi dengan kondisi Medan yang cukup crowded. Siap. Kita memberikan saran mungkin maksimal 2 kilo saja. Maksimal 2 kilo. Karena memang Pak Presiden dari BGN menyampaikan harapannya makanan ini sampai sasaran itu masih hangat. Masih gitu. awal, Jadi, siap. kalau dia lebih dari 3 km takutnya sampai ke anak-anak ini sudah dingin. Sudah dingin. Betul. Dan tidak fresh lagi ya. Betul. Komandan, siap. Baik, komandan, mohon izin selanjutnya kalau tadi untuk yang menginisiasi program Giat Makan Sehat ini adalah Presiden Republik Indonesia ya pada saat pengangkatan beliau. Nah, untuk selanjutnya yang menjadi sasaran itu sendiri tadi kan sudah kita bahas bahwa itu adalah anak sekolah. Anak sekolah dan mungkin ada yang lain lagi, mohon izin komandan. Jadi kalau penyampaian dari BGN, kemudian kita beberapa kali rapat dengan Sterat gitu. Jadi sasaran ini anak-anak sekolah, kemudian ibu hamil dan menyusui. Intinya adalah ini kan program yang diciptakan oleh Presiden untuk menyiapkan Astacita 2045 Indonesia Emas gitu. Iya, jadi benar. memang generasi muda, baik itu anak sekolah, ibu menyusui, tentu kan endingnya adalah susu yang
Iya, yang berkualitas, siap. hasil bayinya bayi sehat. Bayi sehat, gitu. benar. Lalu dilanjutkan dengan program makanan bergizi, insya Allah pada saat produktif jadi orang yang sehat. Yang gitu. sehat. Betul. Lahir anak yang sehat. Betul. Siap. Nah, untuk selanjutnya Komandan mohon izin, intinya dari program Makan Sehat Bergizi adalah menciptakan atau saat ini ya mencetak kita itu untuk generasi-generasi muda yang lebih pintar dalam ininya, dalam segi kesehatan dan juga IQ-nya ya Komandan. Mohon izin. Nah, selanjutnya dari Angkatan Darat sendiri, mohon izin, kontribusi apa yang diberikan dalam perekrutan tenaga kerja untuk kegiatan makan sehat bergizi itu sendiri? Jadi memang biar tidak menyulitkan kita merekrut masyarakat di sekitar. Jadi memang pada saat kami seluruh Dansa TNI AD dikumpulkan oleh Bapak Presiden di Istana Bogor, program makanan bergizi ini tidak hanya berfokus soal makanan bergizi, tetapi Bapak Presiden juga menciptakan lingkungan kerja di sekitaran desa. Jadi harapannya beliau ini yang tadinya kita tahu ada dana desa sebesar 1 miliar. Siap. Dengan adanya dapur bergizi ini, harapannya beliau tuh ada transaksional 7 miliar per tahun di setiap desa. Siap. Kenapa? Di situ akan ada proses transaksi belanja untuk pemenuhan dapur bergizi. Dapur bergizi. Di situ akan ada perekrutan personel untuk bekerja di dapur sehat ini. Termasuk memberikan lapangan pekerjaan. Betul. Komandan. Jadi Siap. lapangan pekerjaan dapat, makanan bergizi dapat gitu. Intinya ada putaran ekonomi yang sehat di desa, tidak hanya melulu mengandalkan yang sudah ada Yang sekarang sudah itu ada. 1 miliar per tahun. Siap. Jadi targetnya beliau itu 7 miliar terjadi perputaran ekonomi di satu desa. Di satu desa. Betul. Siap. Baik Komandan, nah untuk selanjutnya mungkin dari peran TNI AD kembali nih dalam perekrutan, kita tahu bahwa perekrutan itu ada juga diambil dari keluarga besar TNI Angkatan Darat. Komandan mohon izin untuk perannya TNI AD seperti apa? Ya, jadi sebenarnya sih tidak fokus ke situ ya. Siap. Kita merekrut warga sekitar, tetapi memang ada beberapa KBT. KBT, siap. Artinya begini, kalau keluarga besar kita tahu kemampuannya gitu. Jadi kita benar-benar bisa selektif bahwa ini memiliki kemampuan memasak, Siap. yang ini memiliki kemampuan seperti ini, yang ini memiliki kemampuan. Jadi kita lebih fokus gitu. Kalau istilah orang itu tidak ngambil kucing dalam karung lah Siap, gitu. benar, kan. sudah tahu kualitasnya. Siap. Nah, dengan kemampuan para babinsa memetakan masyarakat, sebenarnya juga ini juga bisa. Jadi masyarakat juga tahu, oh bahwa si A, si B, si C ini bisa begini nih, itu kita rekrut. Siap, benar. Jadi yang selama ini, nah kendalanya kan di sini sebenarnya. Ibu ini jago masak, Siap. tapi dia biasa memasak hanya untuk 5 atau sampai dengan 10 orang lah satu Siap. keluarga. Saat ini dia harus kita latih untuk memasak Dalam jumlah. dalam jumlah 3.000 orang, walaupun dalam satu tim. Siap, gitu ya. benar. Tapi kan pasti berbeda. Iya. Ya mungkin kita bisa tanya rekan-rekan kita yang baik ang tuh kan. Benar, benar. Jadi rekan-rekan kita yang baik ang juga kita libatkan untuk pelatihan mereka. Pelatihan mereka, siap. Karena orang baik ang sudah sangat terlatih untuk menyiapkan makanan dalam jumlah besar. dengan porsi yang banyak. Betul. Siap. Baik Komandan, berarti sudah banyak mengawali untuk perekrutan itu yang diawali dari Bekang sendiri ya Komandan pada Betul. awalnya kemarin ya. Baik, untuk selanjutnya manfaat dari pemberian makanan sehat bergizi ini bagi anak-anak sekolah dan juga dari panti asuhan juga ada Komandannya Jin. Betul. Jadi panti asuhan ini kan anak sekolah juga Benar, sebenarnya siap, dengan metode yang berbeda. Siap. Tadi Mbak sempat menyinggung Bekang. Jadi memang sebelum program ini benar-benar berjalan, sebenarnya Kodam 1 Bukit Barisan ini sudah Siap. berinisiasi untuk melaksanakan ini. Siap. Jadi atas perintah Pangdam kita memiliki food truck yang aslinya ini sebenarnya untuk penanggulangan bencana alam. Nah, kalau mumpung tidak ada bencana alam, Siap. daripada truk ini nganggur, dibuatlah
program untuk makanan gratis lah, makanan sehat bergizi dalam versi kita. Benar. Jadi dalam satu hari itu kita menyiapkan makanan bergizi gratis kepada anak sekolah itu 300 pack 300 gitu ya, 300 pack anak sekolah dari hari Senin sampai dengan Kamis, hari Jumat dan Sabtu itu kita distribusikan kepada panti asuhan. Panti asuhan. Betul. Kan, siap. Tadinya kita sampai Minggu, cuman ada perubahan karena kita tahu hari Minggu kan hari ibadah. Hari ibadah. Selain biar memberikan kesempatan kepada personil itu untuk ibadah, yang kedua untuk recharge lah. Kalau tiap hari 7 hari kan kasihan juga. Iya benar, izin komandan. Untuk program makan sehat bergizi itu sendiri, yang bertugas sebagai pengurus untuk pelayanan itu dari pihak mana, mohon izin komandan? Ini langsung dari BGN ya. Dari Jadi BGN. ada organisasi di dalam SPPG ini. Jadi kepala dapurnya itu rekrutan dari BGN. Itu langsung itu sudah melalui pelatihan dari BGN, itu kita pernah dengar mereka melaksanakan pelatihan di Magelang. Ini anak-anak muda juga, lulusan kuliah dan anak muda. Kemudian di situ juga ada ahli gizi. Ahli gizi. Benar. Kemudian ada bagian manajemen untuk masalah keuangan. 3 pegawai ini direct langsung dari BGN. Dari BGN. Nah, kalau yang tadi kita bahas itu pekerjanya tuh cuci piring, masak dan sebagainya, siap. itu kita Itu yang merekrut. Tapi kalau 3 komponen utama ini, kepala dapur, ahli gizi maupun masalah keuangan itu langsung dari mereka. Dari BGN gitu ya komandan. Kalau untuk yang di lapangan dari Angkatan Darat itu contohnya siapa-siapa aja itu izin komandan kalau kita? Kalau peran kita sebenarnya lebih kepada ngimbangi mereka gitu ya. Jadi kita memberikan informasi yang tadi saya sebutkan, kita bikin peta geospasial, mereka distribusikan kan nggak tahu nih harus kemana. Siap. Sekolah-sekolah ini yang memetakan kan kita. Iya, benar. Jadi kita informasikan bahwa sekolah yang didistribusikan adalah sekolah A, B, C itu berdasarkan peta geospasial yang kita buat. Siap, benar-benar. Berarti keterlibatan Babinsa kita ya komandan. Betul. Benar komandan. Untuk selanjutnya komandan, Angkatan Darat membantu dalam distribusi makanan bergizi dengan cara yang bagaimana, Jin? Kalau yang mendistribusikan sebenarnya mereka. Siap. Jadi mereka punya kendaraan sendiri. Siap. Untuk mendistribusikan kepada sekolah. Nah, kita ini tugasnya pengawalan. Jadi para Babinsa ini ngasih tahu di sana lokasinya. Di sana lokasinya. Itu awal-awal. Nah, nantinya kemudian berperan juga nih, kita nggak tahu nih situasi jalan seperti apa. Benar, nah, Babinsa ini kan kita paham, kebetulan di tempat sini lagi ada begini. Siap. Takutnya terdistribusi lama, Siap. kita lewat sini saja. Intinya gitulah. Oh begitu komandan. Dan menginformasikan kepada pihak sekolah tentunya. Untuk mendampingi saja. Betul. Berarti komandan ya, distribusi langsung dari BGN. Dari BGN, siap. Nah, untuk bentuk dukungan dan pendampingan yang dilakukan Angkatan Darat sendiri dalam program ini komandan? Seperti yang saya jelaskan awal, kita startnya itu adalah menyiapkan lahan yang akan digunakan oleh mereka untuk pendirian dapur. Jadi memang ada bentuk 3 kerjasama. Ini kerjasama antara BGN dengan institusi TNI Polri maupun dengan pemerintah daerah. Siap. Kemudian BGN dengan mitra, kemudian BGN langsung. Nah, dengan mitra ini sudah berjalan dengan yayasan. Siap. Kemudian dengan TNI AD juga sudah berjalan. Jadi kita menggunakan lahan-lahan TNI ataupun lahan-lahan Polri maupun lahan-lahan dari pemerintah daerah yang untuk pendirian SPPG. Siap. Ada yang bekerja sama langsung dengan mitra. Itu lahan mereka, kemudian yang membangun juga mereka. Jadi ada 3 bentuk kerjasama. Siap. Baik komandan. Nah, untuk lokasi pelaksanaan program makan sehat bergizi itu sendiri komandan. Jadi titik-titiknya ini kan begini. Satu dapur ini mengcover 3.000 siswa. 3.000, siap. Di Kodim Medan ini kita sudah mendata ada 900-an ribu siswa. 900.000. Kalau kita bagi gitu kan, kita bagi berarti kan
900.000 dibagi 3.000, 3.000. artinya membutuhkan 250 lebih dapur Dapur. makanan bergizi. Siap. Gitu. Makanya dibentuk 3 kerjasama ini kita akan ini semuanya memang kan bertahap. Tidak bisa simsalabim 250 dapur, Siap, tidak. benar. Sementara ini baru terbangun itu sekitar 18 dapur dengan 5 yang sudah operasional, yang lain masih proses pembangunan. Masih proses, siap. Kemarin ada kedatangan deputi pengawasan dari BGN, ini langsung memberikan instruksi kepada kepala-kepala SPPG, kita diundang, Dandim diundang, kemudian dari Sterdam diundang, ini memberikan semacam pencerahan kepada kepala-kepala SPPG, termasuk di situ hadir beberapa mitra yang akan siap bekerja sama. Kemarin saya ada memonitor, ada Pak siapa itu udah siap mendirikan 5 dapur. Nah, itu yang bentuk kerjasama antara BGN dengan mitra. Dengan mitra. Kemudian 2 hari yang lalu kalau tidak salah kita seluruh Dansat Vikon dengan Bapak Kasat membahas soal yang TNI AD yang akan menyiapkan untuk dapur sehat ini. Dapur sehat. Jadi semuanya ini dirunningkan untuk menyukseskan programnya Bapak Presiden. Bapak Presiden. Baik Komandan, dalam penyiapan dapur yang lebih kurang 250 tadi ya Komandan, tentunya banyak tantangan dan kendala Komandan yang dihadapi. Nah saat ini mungkin tantangan dan kendala itu yang sudah kita alami Komandan boleh kita bagikan kepada sahabat podcast Bukit Barisan? Tantangannya banyak. Tantangan. Karena dari awal kita kan tidak membentuk sekolah-sekolah ini secara teratur. Siap. Sekolah ini gitu, line bentuk geospasial 3.000 ini kan enggak. Siap. Ada di satu lokasi yang padat sekali sekolahnya banyak gitu. Siswa. Ada yang di satu lokasi mungkin hanya agak terpencar-pencar. Jadi sehingga target kita 2 kilo ini enggak terpenuhi. Tapi mari kita lihat. Memang dia lebih dari 2 kilo, tapi secara lalu lintas dia lancar. Siap. Artinya kita main menit saja. Nyampe sekian situ hanya sekian menit, is okay. Jadi 2,5 kilo masih kita toleransi, atau 3 kilo masih kita toleransi karena targetnya adalah nyampe sana makanan masih hangat. Siap, gitu. Benar. Nah ada yang tempatnya padat. Nah tempat padat artinya misalnya di situ ada siswa kurang lebih 9.000 orang. Berarti kita membutuhkan 3 dapur di sekitaran itu, sedangkan lahannya sulit. Nah itu tantangannya. Tantangannya belum lagi kalau itu tanahnya institusi mudah. Siap. Udah jelas ini tanahnya Angkatan Darat pasti oke. Ini tanahnya Pemko, tinggal kita komunikasikan oke. Begitu itu tanahnya masyarakat, tentu kan kita harus berkomunikasi. Siap, benar. Bapak, Ibu mau nggak tempat ini kita jadikan dapur? Nanti bla 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 untuk itu. Siap, nah, itu benar. Tantangannya Komandan ya. Baik. Kalau untuk pendistribusiannya sendiri apakah terjadi banyak kesulitan Komandan? Ya kurang lebih ya, karena kita berdomisili di kota gitu. Kita tahu gambarannya kota. Kalau misalnya ini bukan wilayah kota, tentu masalah kepadatan lalu lintas kan bisa kita prediksi. Siap, benar. Kalau Medan ini kan udah kurang lebih kayak Jakarta gitu. Benar. Kita memprediksi nyampe tempat ini cuma 15 menit, nggak taunya ada sampai setengah jam. Siap. Nah, inilah fungsi tugas-tugasnya rekan-rekan Babinsa itu untuk menginformasikan. Baik. Kita menginformasikan mungkin Pak di sini lagi ada kejadian agak padat, nanti kita lewat rute sini gitu. Siap. Atau bila perlu penyiapannya lebih dini iya. gitu. Ya banyak faktor lah. Banyak faktor Komandan, siap. Nah, untuk yang bertanggung jawab dalam pengelolaan dapur program makan bergizi sendiri Komandan, mohon izin. Yang bertanggung jawab penuh jelas Badan Gizi Nasional. Ini organisasi yang sudah dibentuk Bapak Presiden. Siap. Tapi karena organisasi ini masih baru dengan segala macam keterbatasannya, perangkatnya, sehingga semua institusi membantu BGN untuk mensukseskan ini, baik dari pemerintah daerah maupun dari TNI Polri dan institusi yang lain. Siap Komandan. Nah kalau dari makanan bergizi sendiri Komandan, jenis makanan yang disajikan itu seperti apa Komandan? Dengan memenuhi kriteria gizi yang... Jadi
mungkin yang lebih tepat menjelaskan ini si ahli gizi Si itu. ahli gizi, Gitu. benar Komandan, siap. Jadi kalau kita ngelihat makanan-makanan itu kan, kalau makanan yang dari kotak itu ada kalori sekian, nah gitu. Siap, Jadi benar Komandan. kalau untuk kita militer itu kalori itu di atas 2.500 gitu Kalau pada militer. saat kita ini. Kalau anak-anak sekolah itu range ya kurang lebih di atas 2.000 kalori. siap. Gitu. Kemudian gizinya, kebutuhan proteinnya, kebutuhan apanya itu ya si ahli-ahli Ahli gizi tadi gizi yang ini Komandan. yang ada di tiap dapur. Nah, itulah Siap. yang nah dari situ akan kita butuh telur, kita butuh sayur, kita nasi, terbentuklah satu komposisi makanan, kalorinya sekian, gizinya sekian gitu. Ya. Jadi kita kan udah bertahun-tahun nih kita bergelibet sama dengan permasalahan stunting. Siap, benar Gitu kan. stunting. Kita fokus pemberian telur, kemudian susu. Nah, ini program ini sebenarnya menjawab itu. Dulu kita masing-masing kodim itu sibuk dengan program sampai mengangkat Bapak Kasat dulu, Pak Dudung itu sebagai Bapak stunting, karena Bapak memang kita stunting, fokus sama anak-anak yang stunting. Stunting. Nah, SPPG atau makanan bergizi ini sebenarnya jawaban untuk mengatasi stunting, sehingga kalau udah dari awal ibu hamil teratasi, kemudian anak ibu menyusui teratasi, anak sekolah, insya Allah ke depan sampai dengan cita-citanya Bapak Presiden 2045 Indonesia emas itu tidak ada lagi warga negara Indonesia yang stunting. Kemudian menciptakan generasi sehat yang berkualitas. Siap. Baik Komandan, mungkin ada pesan-pesan khusus untuk anak-anak Indonesia kaitan dengan makan sehat bergizi Komandan? Pesan khusus tentang makanan bergizi mungkin lebih tepat kepada pesan kepada masyarakat. Iya, benar. Jadi harapan kita kepada masyarakat, karena saya berada di wilayah Kodim Medan dan sekitarnya, mari kita dukung program pemerintah makanan bergizi untuk menciptakan anak-anak sehat menuju cita Presiden Republik Indonesia Emas 2045. Baik, terima kasih Komandan. Sama-sama. Baik sahabat podcast Singa Mangaraja Bukit Barisan, telah banyak penjelasan yang diberikan oleh Komandan Kodim 0201 Medan. Sekali lagi terima kasih kami ucapkan telah berkenan hadir Komandan sebagai narasumber kita hari ini. Baik sahabat Singa Mangaraja, dengan adanya program makan sehat bergizi yang saat ini sasarannya adalah anak sekolah, balita dan ibu hamil juga ibu menyusui, dapat mengatasi dan mengurangi gizi buruk dan stunting di negara Indonesia, menjadikan generasi muda Indonesia lebih sehat dan dalam tumbuh kembangnya, menjaga kesehatan ibu hamil dan juga ibu menyusui, dan meningkatkan kualitas pendidikan di tanah air, sehingga menghasilkan generasi muda yang sehat, kuat, dan produktif. Nah, selanjutnya kita berikan semangat selalu sehat terus untuk generasi muda Indonesia sehingga terwujud Indonesia Emas tahun 2045. Terima kasih Komandan. Baik, kami dengan Pelda Kuat Wagini dan juga Komandan Kodim 0201 Medan undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat.